Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama kami di channel Penmas Plus. Kali ini kita tidak membahas soal ataupun materi, tapi kali ini kita mencoba mengupas tuntas, ya, atau bahasa kerennya review kampus. Kampus yang kita review hari ini yaitu PKN STAN. Kemarin ada yang bertanya, PKN itu apa ya? Kan gitu. Jadi PKN itu adalah Politeknik Keuangan Negeri. STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Iya, mudah-mudahan sama dengan 2021 ya. Untuk 2022 hari ini kita bahas mengenai syarat masuknya. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe atau baru bergabung, silakan di-subscribe terlebih dahulu dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita mulai. Baik, yang pertama yaitu mengenai kriteria peserta. Untuk menjadi peserta atau mahasiswa PKN STAN ada dua kriterianya. Yang pertama itu ada program reguler. Program reguler ini penerimaan mahasiswa baru untuk seluruh wilayah se-Indonesia, ya, untuk wilayah se-Indonesia. Jadi teman-teman bisa garis bawahi ya. Ini berlaku seluruh wilayah Indonesia. Untuk yang kedua yaitu untuk program afirmasi. Program ini terkhusus pertama untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita ya yang ada di Papua, kemudian di Papua Barat, di Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur. Iya, mereka yang bisa berhak untuk mengikuti program afirmasi ini. Tahun ini, tahun 2021, kalau saya tidak salah ada sekitar 12-an orang yang diterima dari program afirmasi. Oke teman-teman, ya. Sampai sini mungkin paham ya mengenai kriteria peserta yang bisa mengikuti program penerimaan kampus PKN STAN ya. Oke, kita lanjut. Siap, ini dia yang kita tunggu-tunggu ya. Syarat-syaratnya apa saja kan gitu. Banyak nih teman-teman yang bertanya, kadang kita tidak bisa melengkapi syarat-syaratnya kan gitu. Ada nanti yang berpikir, ngapain kita coba, nanti kita persyaratannya kurang kan gitu. Jadi ini kita bahas tuntas nih. Dari yang awal sampai yang akhir kita bahas tuntas mengenai syarat-syaratnya. Oke, syarat yang pertama yaitu persyaratan lulusan. Iya, untuk program reguler berbeda dengan program afirmasi. Beda cuma sedikit. Oke, untuk program reguler itu lulusannya tahun 2020 atau sebelumnya dan lulusan 2021 tahun ini ya. Jadi kalau untuk tahun depan ya, untuk lulusan 2022 atau 2020 ke bawah. Untuk umurnya nanti kita cek di syarat selanjutnya ya. 2021 ke bawah kalau untuk tahun depan ya. Sedangkan untuk afirmasi dia hanya untuk lulusan yang tahun itu saja ya. Misalnya tahun ini hanya untuk tahun 2021 saja. Anak-anak tahun 2020 tidak bisa mengikuti program afirmasi kan gitu. Jadi untuk tahun depan hanya anak-anak yang lulus di tahun 2022 ya, teman-teman. Oke, ngerti ya? Siap. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah mengerti mengenai persyaratan lulusannya, ini dia. Untuk persyaratan nilai ya. Persyaratan nilai bagi peserta. Oke, teman-teman boleh baca sejenak jika mau, di skip saja atau diberhentikan saja videonya. Iya, untuk lulusan 2020 ya atau sebelumnya mereka harus ada nilai rata-rata ujian ya. Untuk tahun ini tidak ada ujian nasional, maka hanya rata-rata nilai ujian yang ada terlampir di belakang ijazah kalian. Minimal itu 70,00 dengan skala 100 ya. Mana tahu ada skalanya, misalnya skala tertinggi itu misalnya 10, berarti nilainya tidak kurang dari 7. Kalau skalanya menggunakan skala 10. Tapi kalau rata-rata rapor-rapor di Indonesia itu menggunakan skala 100 ya. Kemudian yang B ya, calon lulusan tahun 2021 memiliki rata-rata nilai raport untuk komponen pengetahuan ya. Komponen pengetahuan ya. Teman-teman kalau memeriksa raportnya sekarang ya, kalau ada yang punya rapor sekarang boleh diperiksa. Di
rapor itu ada dua komponennya. Pertama, pengetahuan, dan yang kedua itu praktek. Ya. Jadi yang dihitung itu adalah komponen pengetahuannya saja, teman-teman. Iya, untuk 5 semester. Iya, 5 semester itu semester apa saja? Semester 1 atau semester gasal ya, atau semester ganjil kelas 10, kemudian semester genap atau semester 2 kelas 10, semester 1 atau ganjil atau gasal semester kelas 2 kelas 11, maaf ya, kelas 11, kemudian kelas 11-nya juga untuk semester genapnya. Dan yang terakhir untuk semester 5 itu adalah kelas 12 semester gasal atau semester ganjil atau semester 1. Jadi dari kelas 10 sampai 12 itu nanti masuk, kecuali raport yang terakhir itu tidak masuk. Kenapa? Karena biasanya teman-teman untuk seleksi PKN STAN itu sudah dimulai ketika teman-teman yang sekarang duduk di kelas 12 belum selesai ujian semester. Jadi nilai semester 2 kelas 12 kalian belum keluar itu. Oke, untuk nilainya sama ya dengan yang punya ijazah tadi, rentang nilainya 70 minimal ya. Untuk skala 100 berarti 7 untuk skala 10. Oke, teman-teman. Sudah paham ya? Kita lanjut. Oke, syarat selanjutnya ya, itu persyaratan. Iya, ini dia. Persyaratan usia. Iya, persyaratan usia. Ya. Persyaratan usia apa saja? Ini yang saya sampaikan tadi. Untuk usia maksimal itu 21 tahun. Kalau kalian misalnya 21 lewat setengah tahun, nggak bisa. Dan ada maksimal tanggalnya, yaitu 1 September 2021. Kalau tahun depan berarti 1 September 2022. Kemudian ya minimal usianya ini 15 tahun. Kalau kalian misalnya kelas 12 itu hebat kali, misalnya umur 10 tahun sudah kelas 12, nggak bisa mengikuti PKN STAN. Minimal 15 tahun ya teman-teman. Oke, sudah paham ya? Jadi hitung-hitung ya nih berapa umur kalian. Sekarang umur saya berapa ya? Kalau umurnya sudah 21 tahun lebih, maka dipastikan kalaupun kalian mengikuti seleksinya, maka kalian dipastikan gagal administrasinya. Belum ujian sudah gagal. Begitu juga untuk yang kurang nilai umurnya. Untuk yang kurang umurnya misalnya di bawah 15 tahun, maka dipastikan juga kalian gagal di syarat administrasi. Oke, teman-teman, kita masuk ke yang nomor 4 ya. Yang nomor 4 ini telah terdaftar ujian tulis berbasis komputer atau UTBK yang diselenggarakan oleh LTMPT. Ya, ini untuk tahun 2021 ya, teman-teman. Jadi kalau untuk tahun 2002 kemungkinan besar seperti ini juga. Iya, kenapa? Karena pandemi masih ada ya. Tujuan dari nilai UTBK ya dilampirkan di syarat administrasi masuk PKN STAN agar semakin sedikit yang lulus mengikuti tahap selanjutnya kan gitu, atau tahap SKD kan gitu. Tujuan seperti itu. Agar penyaringannya lebih besar kan gitu. Jadi kalau misalnya nih ya kan, Kak, saya mengikuti senam PTN dan saya dinyatakan lulus, kan gitu. Bisa nggak saya daftar STAN? Kalau berdasarkan tahun ini, teman-teman, maka kalian dipastikan tidak bisa. Mengapa? Karena orang yang mengikuti senam PTN, ya, dan dia lulus, dia tidak bisa lagi mendaftar untuk UTBK SBM PTN. Iya, untuk tahun ini seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan tahun depan nggak seperti itu, ya. Kalau tahun sebelumnya bisa, yang lulus SNMPTN bisa mengikuti STAN kan gitu. Tapi tahun ini 2021 tidak bisa, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengikuti SNMPTN dan lulus, maka tidak bisa lagi mengikuti PKN STAN. Karena apa? Karena syarat administrasi PKN STAN harus ada atau harus terdaftar di UTBK. Oke, teman-teman? Sudah paham ya? Oke, kemudian masuk kita yang kelima. Kelima ini lanjutan yang keempat ya, teman-teman. Memiliki nilai tes potensi skolastik. Iya. Teman-teman, bagi yang sudah tahu atau yang sedikit-sedikit tahu lah ya, UTBK itu nanti ujiannya ada 2 ya, teman-teman. Yang pertama itu tes potensi skolastik. Iya, tes potensi skolastik. Saya nggak menjelaskan apa itu tes potensi skolastik. Nanti di video selanjutnya boleh kita bahas, kita bongkar mengenai UTBK ini. Kemudian yang kedua ada namanya tes potensial akademik ya. Tes potensial akademik ini nanti dibagi 2 lagi.
ada dia Saintek dan ada yang Soshum. Saintek untuk teman-teman yang mau memilih jurusan di perguruan tinggi negeri itu yang dia berhaluan IPA atau MIA. Kemudian yang Soshum bagi teman-teman yang mau mengikuti jurusan di perguruan tinggi negeri untuk yang IPS. Iya. Dan nilainya itu teman-teman, nilainya minimal itu ya, nilainya itu minimal 600 teman-teman. Ya. Ini bagi yang program reguler ya, yang bukan afirmasi, 600. Jadi, siswa-siswa saya tahun lalu, ya tahun ini ya tahun 2021, banyak nih gagal ya mengikuti PKN STAN gara-gara nilai UTBK-nya untuk TPS-nya di bawah 600. Iya. Tapi yang lulus dia UTBK nilainya 600 lebih ke atas, rata-rata mereka diterima itu teman-teman di perguruan tinggi negeri. Kalaupun mereka gagal ya kan mencoba PKN STAN, mereka tetap bisa mempertahankan atau mendaftar ulang untuk mengikuti perkuliahan di PTN tadi. Kemudian untuk yang afirmasi, untuk yang orang Papua sekitarnya ya, yang mengikuti itu maka nilainya cuma 400 teman-teman. Iya, lebih rendah. Jadi teman-teman yang berdomisili selain dari Papua, kemudian Maluku, dan lain-lainnya tadi, kalau mau rendah UTBK-nya, bolehlah ngajukan diri ya kan. Ngajukan diri menjadi penduduk Papua atau penduduk di wilayah afirmasi lainnya. Oke? Kita lanjut ke syarat selanjutnya ya teman-teman. Oke, syarat selanjutnya. Ini hal yang wajib ya teman-teman. Apa itu? Yang keenam, sehat jasmani. Ya, sehat jasmani ini badannya oke ya. Badannya nggak cacat, kemudian nggak ada pengkor-pengkornya ya. Pengkor-pengkor tahu ya? Yang misalnya tulangnya patah apa segalanya nggak ada ya. Kemudian rohaninya bagus. Rohaninya apa? Misalnya jiwanya bagus, ya kan? Ya, janganlah pula yang gila-gila atau bahasanya sekarang bahasa kerennya ODGJ ya, orang dalam gangguan jiwa. Ini nggak boleh mengikuti PKN STAN ya. Kemudian jangan ada yang ketergantungan ini, nafja ya, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Misalnya apa? Janganlah pula nanti ada yang bekas-bekas pesabu misalnya, ada yang bekas-bekas peganja ya kan, pegelek ya. Nah, janganlah pula ya kan. Kalau bisa teman-teman saya yakin yang mau mengikuti PKN STAN tentu terlepas sudah dari yang namanya nafza ini. Oke, yang ketujuh. Bagi pria, ini dikatakan di sini pria ya. Bagi pria tidak bertato atau bekas tato ya. Dan tidak bertindih atau bekas ditindih telinganya atau anggota badan lainnya kecuali karena ketentuan agama dan adat. Iya. Ini bagaimana? Teman-teman misalnya ada yang dia bekas tato atau bertato, itu dipastikan tidak bisa. Kenapa? Karena orang-orang yang bertato ya itu bisa disangsikan mereka adalah orang-orang yang baru keluar dari penjara atau lapas ya teman-teman. Kecuali yang dia karena ketentuan adat, itu ada sebagian misalnya di daerah-daerah timur sana memang ada dia karena adatnya seperti itu kan gitu. Dengan catatan memang adat itu dia sudah ada lembaganya resminya yang menyatakan memang itu adalah adat kan gitu. Bukan hanya dikatakan dia ada tato misalnya di punggung, dibilang ini adat ini kan gitu. Tapi ditanya tokoh adatnya nggak ada kan gitu. Oke, untuk yang 8, untuk yang wanita ya. Ini yang cewek-cewek ya. Untuk yang wanita tidak bertato atau bekas tato, tidak ditindih atau bekas tindih anggota badan lainnya kecuali telinga ya. Kalau telinga ini lumrah lah ya. Kenapa? Karena bagi perempuan ya atau bagi wanita yang tidak bertindih maka dipastikan atau diragukan kewanitaannya. Dan tidak bertindih atau bekas tindih di telinga lebih dari 1. Ada tuh nanti ya kan teman-teman perempuan ya atau wanita yang dia nanti dibuatnya 1 di bawah ya kan, nanti di tengahnya 1 lagi, kemudian di atasnya taruh 1 lagi, nanti dibuatnya di hidungnya lagi, di lidahnya lagi, banyak kali tindihnya. Itu nggak boleh teman-teman ya. Wanita juga nggak boleh, hanya paling 1 saja. Iya, 1 pasang, misalnya kiri dan kanan saja. Nggak boleh lebih dari itu kan gitu. Oke teman-teman, sudah paham ya? Siap. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke next video selanjutnya. Iya. Syarat pendaftaran lainnya ya, untuk poin 9, belum pernah menikah atau kawin dan bersedia tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan. Oke teman-teman, di sini sudah jelas ya. Nggak boleh nikah, nggak pernah nikah atau kawin ya. Kalau misalnya ada yang bertanya,
kau kan udah kawin, walaupun belum nikah, ya. Teman-teman, di dalam KBBI kita atau di dalam ketentuan bahasa Indonesia kita, nikah sama kawin itu sama ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang, beda lah kak, bedanya apa? Kalau menikah itu dia sudah ada akte nikahnya atau ada surat nikahnya. Kalau kawin itu bebas, mau di semak-semak pun boleh. Enggak begitu ya teman-teman. Kawin atau nikah itu yang sudah ada suratnya. Kemudian bagi teman-teman yang misalnya nikahnya diam-diam atau tanpa surat apa segalanya, itu juga dipastikan tidak bisa mengikuti PKN STAN. Ya. Kemudian bersedia nih, bersedia tidak nikah atau kawin. Jadi saran saya ya, bagi teman-teman yang ibaratnya dia sudah tidak sanggup lagi nih. Aduh, saya sudah nggak sanggup lagi nih kak. Kalau nggak nikah tahun habis taman SMA ini, entahlah dari mana ini kan begitu. Jadi, kalaupun mengikuti PKN STAN, udahlah tak usah lah. Nah, bagus seperti itu. Tapi kalau ada yang mengikuti PKN STAN, tapi jiwanya pengen nikah juga, saya sarankan perbaiki dulu jiwanya. Kalau bisa janganlah dulu berpikiran untuk nikah. Kenapa? Ada kejadian ya, dia menikah diam-diam, dia mahasiswa ini PKN STAN. Dia menikah diam-diam. Awalnya nggak diketahuan ya kan, nggak ketahuan orang kampus kan gitu. Tapi lama kelamaan ada juga yang membocorkan atau adalah yang namanya manusia ya kan bersifat sosial selalu ya, semua yang aib-aib pun disosialkan. Ya jadi gitu, lama-lama terbongkar juga, akhirnya di DO, drop out ya dari kampus. Oke teman-teman, sudah paham ya yang poin 9? Oke, kita masuk ke poin yang 10. Peserta tidak pernah dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN pada tahun sebelumnya. Contoh nih teman-teman. Teman-teman kita atau kakak-kakakan kita yang lulus tahun 2021 di PKN STAN, ya. Tapi misalnya gara-gara ekonomi, kemudian gara-gara semangat atau gara-gara lainnya, dia nggak jadi tuh mendaftar ulang di PKN STAN. Padahal dia sudah nyatakan lulus. Tahun depan tiba-tiba ya misalnya ekonominya bagus, semangatnya bagus, dia coba lagi. Dia dipastikan tidak bisa teman-teman mengikuti seleksi SPMB PKN STAN tahun selanjutnya. Oke? Itu saja syarat-syaratnya teman-teman. Kita lanjutkan ke syarat selanjutnya. Oke. Selanjutnya untuk poin yang 11. Ini terkhusus untuk yang afirmasi ya teman-teman. Ya. Yang A telah menyelesaikan SD atau sederajat ya. Kemudian sudah menyelesaikan juga program SMP atau sederajat dan sekolah menengah atas atau sederajat di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur ya teman-teman. Oke, B memiliki garis keturunan orang tua, ayah atau ibu kandung asli ya orang-orang yang di provinsi yang tadi. Oke. Yang ketiga atau yang C mendapat rekomendasi dari sekolah menengah atas atau sekolahnya saat ini. Kalau nggak ada rekomendasi nggak bisa. Ya, rekomendasinya apa? Di situ ada sekolah menyatakan bahwa peserta itu merupakan 2 usulan terbaik kan gitu. Kalau bukan usulan terbaik nggak bisa. Dia harus maksimal itu 2 ya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman yang mau mengikuti ya bolehlah dibaca-baca syarat-syarat ini atau bolehlah didengar-dengar syarat ini ya teman-teman. Karena syarat ini juga yang menentukan kalian bisa mengikuti tahun depan atau tidak. Oke, untuk PKN STAN, banyak yang bertanya seperti ini. Kak, untuk PKN STAN nggak ada syarat tinggi ya? Kan gitu. Iya, kalau di sini sudah habis ya. Sudah habis nih materi syaratnya. Di sini tidak ada dinyatakan syarat tinggi badan. Berbeda dengan sekolah kedinasan lainnya. Untuk PKN STAN tidak ada. Ya. Kemudian misalnya matanya minus 2, minus 4, atau minus 100 begitu. Ada ya? Nggak ada ya? Ya, kalau itu dia juga nggak bisa teman-teman. Ya. Mohon maaf. Dia bisa mendaftar. Karena di sini tidak ada syaratnya untuk menyatakan dia yang minus, nggak boleh. Ya. Jadi tetap bisa. Bagi teman-teman yang minus matanya, tetap bisa mendaftar PKN STAN. Dengan catatan, ya teman-teman, tahun 2021 banyak gugurnya itu adalah di penyaringan nilai UTBK itu teman-teman. Jadi teman-teman yang mengikuti PKN STAN jangan hanya belajar untuk ujian SKD dan SKB PKN STAN juga saja, tapi belajar juga untuk tes potensial skolastiknya ya teman-teman. Oke, sudah paham teman-teman semuanya? Iya, kita next video. Nih, untuk video selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai tata cara pendaftarannya, kemudian tahapan pelaksanaan seleksinya, nanti kita bahas seleksinya apa-apa saja ya, kemudian biaya pendaftarannya. Oke? Sekilas info, biaya kuliah atau biaya pendidikan di PKN STAN tidak ada atau alias 0 rupiah.
Yang ada hanya biaya pendaftaran ketika mau ujian saja. Untuk ketika seleksi administrasi tidak ada, tapi ketika mau ujian itu nanti ada teman-teman. Oke, nanti kita bahas di video selanjutnya. Mudah-mudahan tetap teman-teman bisa melihat video dari channel ini, ya, channel Penmas Plus, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di dunia maya ini. Oke, saya ucapkan terima kasih teman-teman semuanya. Next video seri 4-nya insya Allah kalau Allah mengizinkan besok akan kita posting dan kita berjumpa kembali untuk membahas ketertinggalan atau yang lain-lain lagi tentang PKN STAR. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mauliati Godang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.